Alhamdulillah very good. Alhamdulillah sehat, sehat semua, baik-baik. Terima kasih. Saat ini saya mengerjakan beberapa proyek, tentunya selain Chambers dan Rockin Slabers, juga lagi ada beberapa proyek communal space, creative hub, creative space gitu. Selain itu juga lagi aktif dengan sekolah dan kebun. Awalnya itu dari Chambers, waktu itu kita bikin divisi entertainment namanya Chambers Entertainment, kemudian kita bikin showcase gigs regular namanya Chambers Show dari tahun 2003 sampai 2009. Nah, sepanjang tahun itu kita cukup banyak gigs, cukup banyak pertunjukan, dan akhirnya di tahun 2010 kita merasa mencoba perlu bikin satu konsep pertunjukan yang cukup besar, karena selama itu kita lebih banyak bikin pertunjukan showcase lah ya, gigs gitu, kecil, medium gitu. Dan ini kita merasa di Makassar harus ada festival musik yang dipromotorin oleh orang lokal sendiri gitu. Dan akhirnya tercetuslah pertama kali nama acaranya Rockin Slabers, biar berasa acaranya begitu bergaung gitu lah, makanya namanya Rockin Slabers. Awalnya seperti itu sih gitu. Kalau ngomongin kurasi, tentunya kalau awal-awal sih mungkin kurasinya tidak melibatkan banyak tim. Jadi memang selain saya ada beberapa teman-teman juga di Chambers Entertainment pada saat itu. Ya standar kurasinya, kita seneng dengan bandnya karena memang kita suka dengan musik-musik tertentu, band-band tertentu, dan akhirnya kita memulai dari kurasi itu gitu. Prioritasnya tentunya band lokal karena memang kita merasa festival ini harus bisa mengempower band-band lokal gitu. Jadi kalau secara kurasi band lokal, kita melihat band-band lokal yang pada saat itu juga aktif, punya karya, terus melebar band-band lokal tidak hanya Makassar, tapi konteksnya di Sulawesi Selatan hingga Sulawesi. Kemudian ada artis atau musisi tamu dari luar Makassar, dari Jawa misalnya. Kurasinya juga pada saat itu ya band-band yang kita seneng gitu ya. Berkembang, akhirnya festivalnya makin banyak menampilkan talent. Nah, kurasinya itu kita akhirnya mengajak beberapa teman-teman dari luar gitu, dari luar dalam artian di luar dari tim inti Rockin Slabers gitu. Kita melibatkan teman-teman media, teman-teman kurator seni bahkan gitu, melihat bagaimana potensi band-band dan bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap festival ini, karena kan kita datang dari timur. Base-nya memang di Makassar, dan kita merasa band-band yang kita tampilkan itu juga bisa merepresentasikan spirit kita dan festival ini gitu. Kalau ngomongin festival musik saat ini, justru mungkin esensinya tidak hanya siapa lagi bermain gitu, tapi bagaimana musik ini menjadi sebuah wadah dan orang mengapresiasi dari manapun gitu. Festival musik saat ini juga tidak melihat yang ditampilkan itu memang benar-benar hanya musiknya gitu, tapi bagaimana kita berkolaborasi dan menampilkan banyak hal, dan akhirnya orang merasa pengen datang ke festival musik gitu. Jadi secara esensi orang-orang bisa datang bersenang-senang, bisa datang berkumpul, bisa makan, bisa ngapain gitu, atau melihat kegiatan lain, tidak hanya di panggung musik gitu. Festival musik saat ini ya memang berkembang jadi sebuah festival budaya yang memang audiensnya makin lebar dan tidak spesifik untuk orang-orang tertentu gitu. Karena ngomongin festival ya ini sebuah selebrasi gitu. Sebuah selebrasi, terlepas mungkin ada yang tidak suka musik yang ditampilkan, tapi festival lebih dari itu gitu. Kalau pertanyaannya regulasi dulu sama sekarang, untuk band internasional sebenarnya regulasinya masih sama gitu. Karena memang aturannya jelas bagaimana mengundang atau mendatangkan orang asing ke Indonesia, urusan impresariat, urusan visa, urusan hospitality, itu cukup jelas memang, karena dari dulu secara aturan, rider segala macam itu memang jelas gitu. Jadi kita bisa memprovide itu gitu.
Sebenarnya kita melihat bahwa Rockin Syllabus ini punya respon yang cukup luas pada saat itu, tidak hanya di Makassar gitu. Kita melihat bagaimana respon teman-teman yang datang dari daerah-daerah lain yang masih di Sulawesi, bagaimana melihat teman-teman di Palu, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado gitu. Dan akhirnya kita merasa ini harus disebar gitu, disebar dalam artian festival ini juga bisa dirasakan dengan teman-teman yang ada di kota lain di Sulawesi gitu. Dan pada saat itu juga kita melihat bagaimana geliat-geliat teman-teman lokal yang ada di daerah-daerah itu gitu. Waktu itu kita tur 5 kota di semua ibu kota provinsi, dari Manado, Gorontalo, Palu, Gorontalo, dan tentunya Makassar. Karena melihat geliat dan geliat dan kolektif yang begitu solid gitu, tidak hanya di satu kota, tapi kota ini ternyata kota-kota ini terjaring di kolektif yang memang teman-teman saling mendukung, bukan hanya di dalam satu kota tapi antar regional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga merasa bahwa memang festival ini seperti tadi yang saya bilang, bukan hanya sebuah pertunjukan musik, tapi bagaimana kita semua bisa merasa berkolaborasi dari lintas subsektor gitu, pelaku musiknya, beyond musik, apapun gitu, dan ini yang coba kita sebar ke kota-kota itu gitu. Yang ketiga, kita melihat bahwa kekuatan regional ini tuh sangat pantas kita wujudkan gitu, karena mungkin kita datang dari arus pinggir. Dan ketika kita merasa kalau pengen besar, ini harus bisa lebih banyak, lebih solid, dan akhirnya bisa lebih kuat gitu. Dan pada waktu itu kita melihat Rockin Syllabus mungkin menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia Timur ketika merangkul teman-teman dari kota-kota lainnya gitu. Dan akhirnya itu terwujud, dan itu yang membuat kita bahwa Rockin Syllabus ini tidak hanya mewakili Makassar, tapi bisa menjadi representasi Indonesia Timur gitu. Nah gini, kalau di festival itu ada beberapa pertimbangan. Mungkin kalau kita di awal-awal festival ini berjalan, karena sebelumnya kita juga ada beberapa pertunjukan musik reguler yang tadi saya bilang itu ada showcase dan gigs bernama Chamber Show dan beberapa event lainnya. Dan kita selalu melihat bahwa ketika pertunjukan musik menjadi sebuah festival yang mana kita juga butuh traffic gitu ya, butuh traffic. Kalau pertanyaannya band lokalnya selalu tampil di siang sore, mungkin kebanyakan memang iya. Tapi di prime time kita juga menampilkan band lokal gitu, karena line up-nya lebih banyak band lokal gitu. Kalau misalnya band luarnya banyak, ya mungkin band luarnya bisa main siang, main sore gitu. Orang kita cuman bisa mendatangkan band luar kota itu sedikit, ya nggak bisa main di siang dan sore. Kebanyakannya bisa main sore atau malam gitu. Karena lagi-lagi band lokalnya lebih banyak gitu. Karena band lokalnya lebih banyak, berarti merata dari siang sampai malam gitu. Kita pengen melihat festival Rockin Syllabus ini menjadi sebuah perayaan, tidak hanya melihat festival ini adalah sebuah konser musik gitu. Tapi kita pengen orang-orang itu menjadi sebuah momentum atau menjadi sebuah big day out gitu. Maksudnya orang-orang mungkin khususnya di Makassar meluangkan waktu dalam 2 hari, dan Rockin Syllabus itu adalah sebuah pilihan yang harusnya mereka bisa datang bersenang-senang, terlepas pengen nonton konser musiknya apa enggak gitu. Makanya evolusinya kita mencoba bahwa festival ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang gitu. Jadi secara tampilan juga tidak menampilkan musik-musik tertentu, tidak hanya menampilkan musik, tapi kita menampilkan seni, kuliner, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Itu yang tadi saya bilang, esensi festival itu sebenarnya bukan hanya konten pertunjukan musiknya gitu. Kalau kita ngomong festival musik saat ini, tapi bagaimana menampilkan banyak hal, kolaborasi, menampilkan kegiatan-kegiatan tertentu, bahkan mungkin tidak ada hubungannya sama musik, tapi secara isi bisa membuat orang bisa lebih menikmati kegiatan tersebut gitu. Palu kalau ngomongin musik cukup mengagetkan waktu itu, karena setelah Makassar, dari sekian banyak kota yang ada di Sulawesi, Palu yang paling pertama mencuri perhatian saya. Kenapa? Ya karena teman-teman di Palu yang punya semangat menjaringkan kegiatannya keluar Palu itu sampai di saya gitu. Itu kan berarti salah satu sinyal, salah satu indikator bahwa
Palu ini punya kancah musik, Palu ini punya geliat, Palu ini punya karya, Palu ini punya pelaku gitu. Dan itu yang saya lihat ternyata, wah, Palu terlepas kota, ya mungkin kita sebut kotanya lebih kecil, mungkin di antara semua kota di Sulawesi setelah Makassar bukan Palu, tapi Palu justru bisa mencuri perhatian karena anak-anaknya punya geliat menjaringkan kegiatan dan karyanya terhadap kota di luar kota Palu gitu, termasuk saya gitu. Nah dari situ akhirnya kan saya ketemu beberapa orang. Saya waktu itu melihat ada teman-teman Palu bikin media musik yang pada saat itu masih sangat jarang gitu, media musik yang ada di Sulawesi gitu. Terus ada teman-teman musisi yang memang cukup lawas tuh maksudnya sampai terdengar secara nasional gitu, bukan hanya terdengar di Sulawesi atau di Makassar gitu. Terus yang ketiga, bahkan di luar dari konteks pelaku musiknya tapi masih beririsan sama musik, misalnya ilustrator atau visual art yang memang masih berkolaborasi dengan musik juga terdengar gitu. Ini menjadi sebuah ekosistem. Ternyata Palu musiknya itu membentuk sebuah ekosistem seni, ekosistem kreatif, dan itu yang akhirnya saya merasa Palu ini punya cerita banyak, punya cerita menarik gitu. Itu yang akhirnya kenapa saya melihat Palu dan akhirnya bukan tergerak sih, jadi kayak saya merasa, wah, harus main ke sana nih, harus main ke sana. Nah, begitu saya main ke sana, yang saya bayangkan pada saat itu memang ternyata seperti itu gitu. Jadi kotanya benar gitu. Kotanya benar dalam artian Palu ada ini, ada ini, ada ini. Begitu saya ke sana, benar ada ini, ada itu gitu. Jadi ekosistemnya ada gitu. Palu termasuk kota yang dengan cepat menghubungkan semua pilar ekosistem. Maksudnya gini, jadi ada musisi, ada visual artis, ada pelaku-pelaku media, ada pelaku tempat gitu. Ini tuh terkoneksi dengan cepat gitu. Mungkin karena ini jadi satu nilai positif karena mungkin kotanya kecil atau mungkin orang-orangnya tidak begitu banyak, jadi dengan mudah saling mengenal. Nah, yang menarik dan yang membedakan dengan cepat saling bekerja sama gitu. Itu yang saya lihat gitu ya, gitu. Karena mungkin di beberapa kota mungkin karena kotanya besar jadi orang tidak cepat saling mengenal atau bahkan bisa saling bekerja sama gitu. Tapi Palu bisa dengan cepat gitu. Ekosistemnya connection, working together gitu. Yang pertama kali dengar itu Rasputin. Nah, itu yang pertama kali yang saya dengar dari Palu. Yang jadi andalan banyak sih, banyak tuh dalam artian ya bagaimana dulu ada Rasputin gitu yang bahkan saya pengen nonton lagi gitu Rasputin karena pada saat itu mungkin saya belum terkoneksi dengan Palu gitu. Terus ada The Box mencuri perhatian media musik nasional. Saya juga suka bagaimana Scarhead bikin materi musik grindcore yang apik. Terus makin kesini muncul makin banyak talenta-talenta yang ternyata membuktikan bahwa melanjutkan bahwa Palu punya pelaku musisi yang memang sangat meyakinkan gitu. Termasuk juga bagaimana melihat fenomena senyawa yang salah satu dari mereka itu juga berasal dari Palu gitu. Wajib, pasti wajib. Karena ya mungkin kita sudah bisa melihat seberapa penting pengarsipan ketika saat ini perkembangan kancah musik dan seni atau kreatif makin besar, dan bahkan kita merasa wah, pergerakan ini kan bukan pergerakan yang instan gitu. Pergerakan ini tuh dilakukan dulu, kita sudah melakukan ini tapi mungkin kecil, pelan, akhirnya menghasilkan sampai saat ini. Nah, arsip-arsip itu tuh yang menceritakan bahwa kita pernah melakukan ini bukan pada saat sekarang gitu. Hasil yang sekarang kita dapatkan itu adalah kita udah pernah melakukan itu, memulai itu dari jauh sebelumnya gitu. Kenapa butuh arsip? Arsip ini yang akan bisa menceritakan ulang bahwa kita pernah ada kejadian sebelumnya. Terus bikin karya, karena musisi atau pelaku kreatif berkarya kadang tidak butuh sesuatu atau sebuah tools atau sebuah wadah atau sebuah fasilitas yang besar gitu. Ya misalnya berkarya musik bisa lebih mudah gitu dengan kondisi apapun gitu, dalam artian apalagi dengan kondisi pandemi saat ini kita lebih banyak mungkin di rumah, lebih banyak berdiam, ya bahkan mungkin kegiatan memproduksi karya bisa lebih energinya bisa lebih besar gitu. Ya tetap bergerak, tetap berkarya,
mau nggak mau ya namanya pelaku seni, pelaku kreatif, ini menjadi sebuah tantangan, tapi bukan berarti ini membuat kita susah gitu. Dalam artian tadi kenapa saya bilang berkarya, karena ya kita tidak butuh sesuatu yang sifatnya harus ada ini itu untuk berkarya gitu. Saat ini ya proses berkarya itu bisa lebih mudah dengan adanya fasilitas, sebutlah teknologi digital dan lain-lain gitu. Ini yang selalu saya sering sampaikan ke teman-teman pelaku lokal, fokus dengan value yang ada di lokal. Dalam artian gini, kita selalu, salah satu pilar ekosistem itu adalah social and culture value. Jadi bagaimana kita melihat value sosial dan budaya di kota kita, identitas, karakter, karena itu yang menjadi sebuah bentukan nantinya gitu. Jadi kadang kita mungkin melihat lebih banyak melihat di luar, atau mungkin karena sekedar mencari referensi di luar, tapi akhirnya mungkin kita tidak melihat seberapa besar potensi atau peluang yang ada di lokal kita gitu. Jadi kalau saran saya, bagaimana melihat value itu gitu. Di lokal itu ada apa, potensi apa, dan akhirnya bisa menjadikan peluang apa gitu. Dan itu menjadi sebuah kekuatan sekarang, karena kalau misalnya melihat saat ini mungkin karena balik lagi dengan teknologi informasi yang begitu cepat, pelaku dan karya atau brand lokal ini bisa menjadi apa ya, menjadi yang utama di lokalnya gitu. Dalam artian gini, mungkin karena perkembangan teknologi, arus informasi begitu cepat, kita dengan mudah juga bisa membuat sesuatu dan menarasikan sesuatu, dan akhirnya menjadi sebuah conversation di dalam satu kota gitu. Itu yang membuat kita bisa yakin ternyata di kota kita banyak sesuatu gitu, dan banyak sesuatu tuh bisa menghasilkan, dan orang-orang lokal pun bisa mengapresiasi gitu. Seperti itu. Yes. Terima kasih.